Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Adi Mapatundru dengan NIM akhir 42. Di sini saya akan mempresentasikan UAS ulangan akhir semester Geoteknik Tambang. Yang pertama itu disuruh menjelaskan gambar longsoran baji dan longsoran topling. Pada gambar berikut ini bisa dilihat pada longsoran baji. Gambar longsoran baji ini terjadi ketika dua atau lebih permukaan bidang lemah dalam tanah berpotongan, membentuk sebuah bidang yang menyerupai baji dan bergerak menuruni lerengnya. Jenis longsoran ini terbagi menjadi dua, longsoran baji tunggal, di mana pergerakan terjadi sepanjang satu permukaan bidang lemahnya saja, dan longsoran baji ganda atau double, di mana pergerakan terjadi pada titik pertemuan perpotongan atau dua permukaan bidang lemah. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Ini yang single dan double. Nah, untuk syaratnya sendiri itu kemiringan lereng lebih besar daripada kemiringan garis potong kedua bidang tersebut. Sudut garis potong kedua bidang lemah lebih besar daripada sudut geser di dalamnya. Kemudian untuk longsoran topling, itu longsoran topling ini atau longsoran guling biasanya terjadi pada lereng yang curam, di mana terdapat struktur batuan yang keras dan berbentuk kolom atau kotak-kotak. Longsoran ini terjadi ketika bidang yang ada saling berpotongan atau berlawan arah dengan arah kemiringan lereng. Longsoran ini dapat dijelaskan dengan syarat rumus sebagai berikut. Yang dimana beta lebih besar dari 95 derajat ditambah pi dikurang gamma. Dimana beta ini adalah kemiringan bidang lereng, yang pi ini adalah sudut gesek dalam, dan gamma ini adalah kemiringan lerengnya. Selisih maksimal antara sudut jurus atau strike-nya dan sudut kekar atau join-nya dengan sudut lereng atau slope adalah 30 derajat. Pada nomor 2 disuruh menjelaskan analisis kestabilan lereng yang dilakukan dalam geoteknik tambang yang menggunakan metode di bawah ini, yaitu metode kesetimbangan batas dan metode elemen hingga. Nah, yang pertama kita membahas kesetimbangan batas, yang dimana metode ini didasarkan pada prinsip kesetimbangan gaya dan momen pada masa tanah. Analisis dilakukan dengan mengasumsikan terlebih dahulu bentuk bidang kelongsoran yang dapat berupa bidang sirkular sama bidang non-sirkular. Bisa dilihat pada gambar 1 dan gambar 2 ini. Bentuk lingkaran yang sesuai dengan untuk tanah kohesif. Nah, untuk yang non sirkular ini biasanya digunakan untuk tanah yang tidak kohesif atau kondisi tertentu. Nah, untuk bidang longsor ini dibagi menjadi irisan-irisan kecil atau method of slice, di mana gaya dan momen yang bekerja ini dihitung pada tiap irisan. Beberapa metode yang digunakan dalam lem ini adalah metode yang sederhana oleh Valenius, kemudian ada Bishop, Janbu, dan Spencer. Lem ini menghasilkan faktor keamanan dengan membandingkan kapasitas geser tanah terhadap beban yang bekerja. Metode ini cukup populer karena kesederhanaannya, meski memiliki keterbatasan dan mengasumsikan bidang kelongsoran terlebih dahulu. Nah, dalam irisan-irisan sebagaimana diperlihatkan pada gambar ini, dalam gambar 1 hingga gambar 3, karena itu metode ini dikenal juga dengan yang saya sebutkan metode of slice. Gambar 3 yang menggambarkan masa tanah, gambar ini gambar 3. Gambar 3 masa tanah dan gaya-gaya yang bekerja pada irisan. Berbagai solusi yang berbeda untuk metode irisan ini telah dikembangkan selama bertahun-tahun, dimulai dari Valenius, Taylor, Bishop, Marjorie Price, hingga Sharma dan lainnya. Perbedaan antara cara satu dengan yang lain tergantung pada persamaan kesetimbangan batas dan asumsi gaya kekuatan antara irisan yang diperhitungkan. Nah, bisa dilihat pada tabel berikut. Ini untuk tabel yang pertama, ini kesetimbangan yang diperhitungkan pada masing-masing caranya.
dengan nilai-nilainya, kemudian gaya antar irisan yang bekerja pada masing-masing cara. Nah, ini untuk menghitung faktor keamanannya. Kemudian untuk metode elemen hingga ini, metode ini memanfaatkan analisis analisis numerik untuk memodelkan tanah sebagai material elastoplastik. Berbeda dengan metode yang tadi, kesetimbangan batas, ini tidak memerlukan asumsi awal tentang bidang longsor, karena metode ini mencari potensi keruntuhan berdasarkan distribusi titik lemah dalam tanah. Tahapan analisisnya itu, yang pertama dia memodeling tanah menggunakan parameter mekanika tanah seperti kohesi, sudut geser dalam, modulus elastis, dan Poisson ratio. Kemudian yang kedua itu pengurangan kuat geser. Nilai kohesi dan sudut geser dalam secara bertahap dikurangi kekuatannya, strength reduction atau P reductionnya, hingga tanah mengalami keruntuhan. Kemudian outputnya, metode elemen hingga ini tidak hanya memberikan faktor keamanan, tetapi juga deformasi dan pola keruntuhan dan yang lebih mendetail. Sebagaimana untuk faktor keamanannya didapatkan dengan cara mengurangi nilai kohesi dan sudut geser dalam secara bertahap hingga dalam mengalami keruntuhan. Ini untuk rumusnya sebagai berikut. Nah, untuk perbandingan kedua metode ini, untuk yang ketimbangan batas itu lebih sederhana, cocok untuk evaluasi cepat namun terbatas pada asumsi bidang kelongsoran tertentu. Untuk elemen hingga ini memberikan analisis yang lebih realistis karena mencakup deformasi dan distribusi tegangan, namun memerlukan perangkat lunak atau software khusus dan waktu komputasi lebih lama. Kemudian lanjut kepada nomor 3, disuruh menjelaskan gambar yang pada slide berikut, yaitu dengan pendekatan probabilistik. Yang pertama itu probabilitas kelongsoran atau PK, kemudian kriteria kestabilan lereng berdasarkan Kapman nomor 187K tahun 2018. Nah, pada gambar grafik berikut bisa dilihat. Sebelum menjelaskan grafik berikut, saya menjelaskan apa itu pendekatan probabilistik. Itu analisis kestabilan lereng tidak hanya bergantung pada nilai tunggal faktor keamanan, tetapi juga mempertimbangkan ketidakpastian parameter geotek seperti kekuatan geser tanah, tekanan air pori, atau geometri lereng. Probabilitas kelongsoran adalah peluang bahwa FK akan kurang dari 1, berarti lereng itu berpotensi failure atau gagal. Nah, pada kurva PDF ini atau probability density function yang ini, kurva biru ini menggambarkan fungsi distribusi probabilitas dari FK. Puncak kurva menunjukkan nilai FK yang paling mungkin terjadi, sedangkan lebar kurva mencerminkan variasi atau ketidakpastian parameter geotek. Kemudian untuk kurva CDF atau cumulative distribution function, ini kurva yang warna coklat ini menunjukkan fungsi distribusi kumulatif CDF yang mempresentasikan akumulasi probabilitas pada titik FK sama dengan 1. Nilai CDF sama dengan probabilitas kelongsoran atau PK. Untuk area yang bawah ini yang kurang dari 1, area yang berwarna biru ini menunjukkan probabilitas kelongsoran. Semakin besar area ini, semakin tinggi peluang lereng failure atau gagal. Nah, untuk yang Kapman 1827K ini memperlihatkan tabel kategori lereng. Ini pernah saya jelaskan pada UTS lalu untuk yang geotek. Nah, yang ini untuk angka keamanan minimum yang surat keputusan dari SDM, ini tabelnya. Di sini bisa dilihat jenis longsoran, konsekuensi keruntuhan, faktor keamanan statis, faktor keamanan dinamis,
sama probabilitas longsor maksimal. Untuk eh, lerengnya itu untuk ada jenis lereng tunggal, interam, sama lereng keseluruhan. Nah, di sini apa sih yang dimaksud FK statis sama dinamis? Untuk statis ini faktor keamanan yang dihitung eh, berdasarkan gaya yang bekerja pada lereng yang tidak melibatkan pengaruh beban dinamik seperti getaran atau gempa, seperti getaran peledakan atau gempa. Kemudian untuk yang FK dinamik ini dia FK dinamik ini faktor keamanan yang dihitung berdasarkan kondisi dinamik, yaitu kondisi ketika lereng terpengaruh oleh beban atau gaya tambahan yang berubah seperti gempa bumi atau getaran akibat ledakan. Jadi nanti faktor-faktor yang di sini untuk lereng tunggal, interam, dan lereng keseluruhan ini nanti lereng tunggal dan interam ini dirata-ratakan yang akan mencakup overall slope atau lereng keseluruhannya. Untuk rumus perhitungannya, untuk rumus FK-nya bisa dilihat pada slide ini. Lanjut pada nomor 4, disuruh jelaskan apa yang sudah ketahui tentang RKD Strength Index, kemudian rock mass rating. Nah, untuk RKD rock index sendiri itu adalah parameter yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas massa batuan berdasarkan panjang inti batuan yang utuh lebih dari 10 cm. Kemudian yang diperoleh selama pengoboran inti. Nilai RKD ini dihitung sebagai presentasi panjang total inti batuan utuh terhadap panjang total bor. Parameter ini memberikan indikasi kekuatan dan stabilitas batuan. Nah, sebagai ininya contoh perhitungannya sebagai berikut, dan contoh pengolahan data juga ada sebagai berikut untuk menghitung core recovery, menghitung core loss, kemudian menghitung nilai RKD-nya. Nah, untuk perhitungan yang sama juga tetapi tidak memiliki data sebagai berikut, ini bisa juga rumusnya bisa dihitung sebagai berikut. Nah, untuk kualitas batuan ini berdasarkan kualitas batuannya itu yang dimana jika nanti nilai RKD ini sama RMR saling berhubungan. Jika RKD-nya 90 sampai 100% itu sangat bagus dan ratingnya 20 sampai seterusnya. Nah, untuk RMR sendiri itu yaitu perhitungan parameter yang ada di kolom ini, kayak kekuatan batuan, RKD, terus apa sifat diskontinunya, terus kondisi air yang nantinya akan di apa dikelaskan apakah dia termaksud batuan yang bagus atau yang sedang atau yang poor. Nah, untuk parameternya itu yang pertama ada uji kekuatan massa batuan. Yang pertama itu ada point load index atau UCS. Nah, untuk contoh sebagai berikut ini adalah menggunakan Smith hammer yang dimana menembak dari yang B ini dari samping. Dan untuk grafiknya bisa dilihat sebagai berikut, dan untuk pengetesan untuk kekuatan batuan juga bisa dinilai sebagai berikut untuk ECS-nya. Nah, untuk pembuatan nilai jarak kekar ini sebagai berikut. Kemudian untuk kondisi air, apa dia kering, basah, terdapat tetesan air atau terdapat aliran air, nanti ratingnya diambil, peringkatnya diambil. Kemudian untuk klasifikasi kondisi diskontinunya juga. Nah, untuk nilai akhirnya itu dikelaskan, apakah di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, atau kelas 5. Jika dia batuannya sangat baik, dia kelas 1. Sebagaimana berikutnya pun begitu. Kemudian masuk ke soal nomor 5, disuruh jelaskan butir-butir penting yang diperlukan dimasukkan dalam kegiatan inspeksi geotambang. Kemudian jelaskan jenis-jenis instrumen pemantauan geoteknik. Nah, untuk butir-butirnya itu
Yang pertama itu ada struktur geologi. Kestabilan lereng tambang sangat dipengaruhi struktur geologi. Pengukuran lapangan krusial karena pemodelan seringkali tak mampu mendeteksi struktur skala kecilnya. Perubahan kemiringan lapisan, patahan, rekahan, dan sesar minor merupakan bidang lemah yang meningkatkan resiko ketidakstabilan. Kemudian ada pengaruh air. Air permukaan dan bawah permukaan di area penambangan, kecuali di titik terendah atau SAM, secara signifikan dapat mengurangi kestabilan lereng. Hal ini terjadi karena air menciptakan bidang lemah pada lapisan batuan, meningkatkan kejenuhan dan beban batuan, serta menyebabkan erosi pada kaki lereng dan penghancuran dinding lereng. Kemudian standar operation procedure atau SOP kestabilan lereng berdasarkan kajian teknis dan data historis mengatur semua aktivitas penambangan. Prosedur ini mencakup batas penggalian 5 meter untuk lumpur, 10 meter untuk material asli, penggunaan bowplay survey, pembentukan crash disposal 50 meter sebelum smoothing, dan asesmen pasca peledakan. Kemudian ada potensi sisa. Meskipun ada potensi ketidakstabilan lereng dalam batas yang dapat diterima di area di luar front penambangan aktif, atau misalnya akses jalan tambang dan akses masyarakat, jarak aman terhadap unit dan manusia telah dipenuhi. Ini untuk bagian B. Laporan inspeksi harian menggunakan 18 checklist risiko visual yang dapat disesuaikan dan dikombinasikan dengan faktor lain, lingkungan, ekonomi, dan sebagainya. Seperti checklist dinilai baik untuk poin 1, kemudian kurang baik itu untuk 5, dan atau buruk itu 25 poin, dan total menentukan tingkat risiko keseluruhan. Sebagai contoh ini 18 checklistnya di nomor 1 itu apakah puncak lereng sesuai dengan desain direncanakan. Misalnya kalau dia sesuai atau kurang sesuai atau bad, misalnya dia sesuai, dikasih poin 1. Sampai dibobotkan sampai nilai total. Nanti nilai totalnya akan diimplementasikan ke grafik ini, risikonya. Nah, untuk risiko misalnya totalnya 0 sampai 30 berarti dia low, berarti perencanaan ininya bagus. Sampai ke bawahnya, jika dia high akan dilakukan perencanaan ulang. Lalu ini berikut daftar pusaka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.